semua, on cam dong, on cam, on cam. Hai, Gini dong. Halo. halo, how are you? Kalian apa kabar? Hai, gue baik kok. Juga baik. Oh iya, tugas kita kan sekarang presentasi nih. Kira-kira mau tentang apa? Tentang listrik statis mau nggak? Cukup kali ya buat presentasi. Cukup sih, kira-kira mau ngebahas apa dulu? Gimana kalau ngebahas artinya dulu, abis itu penerapannya gitu? Boleh, tapi listrik statis itu apa? Yang muatan-muatan itu bukan sih? Ya, listrik statis itu gejala perbedaan muatan listrik di dalam atau pada permukaan benda. Jadi, di dalam listrik statis terdapat muatan positif dan negatif. Muatan positif dinamakan proton, sedangkan muatan negatif dinamakan elektron. Efek listrik statis itu sangat berbahaya. Listrik statis dapat menciptakan percikan hingga memicu gas dan ledakan yang membahayakan lingkungan sekitar. Listrik statis juga bisa mengalir ke seluruh tubuh dan menciptakan sengatan sampai menghentikan jantung, serta berakibat pada kematian. Maka dari itu, manusia menciptakan penangkal petir yang berguna untuk melindungi orang-orang di dalam gedung tersebut dari sengatan listrik yang tinggi yang bisa membahayakan manusia bila terkena arus listrik tinggi tersebut. Saat pembangunan gedung biasanya, penangkal petir akan dipasang di atas gedung. Mengapa ujung dari penangkal petir lancip? Karena ujung penangkal petir akan membuat elektron mudah untuk berkumpul dan disalurkan ke tanah. Kalian tahu nggak, menara Sutet itu memiliki tegangan yang berkisar 100.000 sampai 170.000 volt. Wah, besar banget angka-angkanya. Yang kayak gitu bisa jadi kecil nggak? Kasih tahu dong beberapa contohnya. Jadi teman-teman, angka-angka yang besar di samping ini bisa kita sederhanakan loh. Tapi gimana ya caranya? Penasaran kan? Ayo kita lihat di slide berikutnya. Semuanya itu dapat kita ubah menjadi bentuk baku, seperti contoh berikut ini. Dan ini adalah rumusnya. Terus, yang lebih simpel ada nggak penerapannya? Ada kok, nih contohnya. Bagaimana sih penerapan gaya kolom dan listrik statis yang simple? Contoh yang paling mudah itu adalah penggaris dengan potongan-potongan kertas. Gosokkan penggaris pada rambut yang kering, lalu coba dekatkan dengan potongan kertas itu. Hasilnya, kertas-kertas itu akan terangkat. Elektronnya akan berpindah dan menumpuk di penggaris, sehingga bermuatan negatif. Terjadilah gaya tarik-menarik seperti sifat magnet. Hal yang sama bisa juga terjadi pada balon yang digosokkan kain. Gue mau tanya, waktu itu kita kan pernah jelasin tentang gaya kolom. Tapi gue lupa apa sih gaya kolom itu? Halo semua, kenal gaya kolom enggak? Apa sih gaya kolom itu? Gaya kolom itu sendiri ditemukan ilmuwan Prancis, yaitu Charles Augustin de Coulomb. Hukum gaya kolom ini menyatakan bahwa jika listrik yang bermuatan sejenis, akan terjadi gerakan tolak-menolak. Sedangkan, jika listrik bermuatan tidak sejenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Bagaimana ya cara menghitungnya? Caranya adalah dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sekarang, yuk kita cek contohnya. Tunggu, itu caranya yang diketahui gimana ya, Nat? Oh iya, belum aku kasih tahu ya. Kalau gitu, kita lihat sama-sama yuk caranya. Kedua muatan yang masih berbentuk desimal harus kita ubah dulu ke dalam bentuk baku. Min 0,00005 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 5. Kenapa bisa pangkat min 5? Karena angkanya itu antara 0 dan 1. Jadi pangkatnya negatif. Dan di belakang koma ada 5 angka. Jadinya pangkat min 5 deh. Cara yang sama juga dapat digunakan untuk menghitung muatan kedua dan juga jaraknya. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya,
Charles Augustin de Coulomb adalah penemu gaya kolom. Ia diberikan akal budi oleh Tuhan agar dapat membantu banyak orang dengan hasil penemuannya itu. Maka dari itu, kita patut bersyukur atas segalanya yang kita terima. Dengan mempelajari gaya kolom, beberapa orang dapat menciptakan penangkal petir pada rumah atau gedung-gedung tinggi. Pekerja yang memasang penangkal petir juga memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Mereka juga menerapkan sila kedua Pancasila. Mereka mau belajar serta memasang penangkal petir agar dapat melindungi banyak orang. Dan dengan adanya pekerjaan untuk menjadi petugas yang memasang atau membuat penangkal petir, kita dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan sosial dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang tertulis di sila kelima Pancasila. Oke deh, berarti presentasi kita begitu ya. Iya, udah selesai nih. Udah kok. Oh iya, sebelum live, salam untuk anak Anita dulu ya, biar semangat. Salam untuk anak Anita. Satu hati, satu semangat. Satu semangat, Kanita. Yes. Yes. Oke deh, makasih semua. Makasih. Bye-bye. Makasih ya. Bye. Gue ya. Darling,